Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar? Semoga kita semua dalam kondisi sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ada yang sudah berjemur pagi ini? Kalau belum, segera berjemur. Karena matahari pagi sangat baik bagi kesehatan kita. Selain itu, matahari pagi juga merupakan anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa secara gratis. Tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Jadi, gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya. Oke. Untuk materi kelas 4 yang akan saya berikan hari ini adalah merupakan materi yang terakhir, yaitu pembelajaran ke-10. Setelah pembelajaran yang sudah kita dapat beberapa waktu yang lalu, yaitu penanganan cedera dalam berolahraga. Untuk itu, mari kita simak video ini selanjutnya. Dan Pak Guru berharap kalian dapat membagikan video pembelajaran ini ke teman-teman kalian di kelas sebelah, kelasnya Pak Amir. Kalau ada yang berteman dengan kelas sebelah, mohon di-share atau dibagikan ke teman-teman kalian. Oke, kita saksikan video pembelajarannya. Ya. Materi pembelajaran 10 adalah tentang perilaku terpuji seorang anak dalam pergaulan sehari-hari. Ya. Perilaku terpuji adalah perilaku yang baik sehingga bermanfaat. Perilaku terpuji penting untuk dilakukan di setiap saat dan di setiap tempat. Pertama, bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan setiap hari. Untuk itu, kamu selalu membutuhkan orang lain, entah itu dengan temanmu atau dengan orang yang lebih muda dari usiamu. Dalam bergaul, kamu memerlukan sikap-sikap yang terpuji supaya orang lain menyukaimu. Seperti apakah sikap yang terpuji itu? Kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah jujur. Jujur itu sendiri adalah berkata sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ya. Jujur juga berarti berani mengakui kesalahan diri sendiri, meskipun tidak ada orang yang melihat kesalahan tersebut. Anak-anak sekalian, kita harus bersikap jujur dimanapun kita berada. Kita juga harus jujur kepada siapapun. Contohnya, saat melakukan pertandingan sepak bola di sekolah, kita harus menjaga sikap sportivitas dengan sesama tim yang bermain. Jangan berbuat curang saat pertandingan. Jika ada teman yang tidak sengaja menyenggol teman lain sampai jatuh, kita tidak boleh menyalahkannya. Kita dapat menasihatinya untuk lebih lagi berhati-hati saat bertanding. Akan tetapi jika kita tidak sengaja menyenggol teman sampai terjatuh, kita juga harus berkata jujur dan meminta maaf kepada teman tersebut. Ya, selain itu juga manfaat memiliki sikap jujur, yaitu orang lain akan percaya kepada kita. Bayangkan jika tidak ada orang yang mau percaya kepadamu. Teman-teman tidak mau berteman denganmu. Pasti hidup kita tidak akan menyenangkan. Ya. Beberapa contoh sikap jujur yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya contoh, tidak berkata bohong, ya, mengakui kesalahan, terus tidak mengambil milik orang lain atau milik teman, dan tidak berbuat curang dalam pergaulan sehari-hari atau dalam kehidupan sehari-hari.
itu adalah sikap-sikap yang mencerminkan kejujuran dan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha akan kewajiban kita, ya. Anak-anak yang bertanggung jawab akan melakukan dan menyelesaikan tugasnya. Contohnya, bertanggung jawab dalam bidang olahraga misalnya, mengembalikan alat menggunakannya dikembalikan ke tempatnya. Kemudian, seorang anak yang bertanggung jawab akan mengembalikan perlengkapan olahraga sesuai dengan dan di mana tempatnya, ya. Itu adalah perilaku bertanggung jawab. Ada berbagai macam contoh-contoh juga yang lain yang perlu nanti kalian ajarkan atau kalian bisa buka di buku, ada di buku LKS itu ada masih banyak. Ini saya hanya menjelaskan beberapa poin saja karena kita mengingat waktu dalam pembuatan video ini. Kemudian yang berikut adalah tekun,
atau yang disebut dengan nama ketekunan. Ya, tekun artinya berusaha dengan sungguh-sungguh. Ya, tekun dapat berarti juga rajin. Ya, kita sebagai siswa harus mempunyai sikap tekun dalam belajar dan berlatih. Tekun berusaha dapat diterapkan ketika kita sedang berolahraga. Misalnya, kamu belum mahir melakukan senam lantai contoh. Kamu harus berlatih secara tekun agar dapat melakukan senam lantai dengan baik. Dapat berlatih dengan tekun misalnya setiap pulang sekolah di rumah, ya kamu dapat berlatih di sana. Kamu dapat melakukan latihan di rumah atau di sekolah. Tekun berlatih, maka kamu dapat melakukan hal yang sebelumnya kamu tidak bisa lakukan, akan menjadi bisa lakukan. Ya, itu adalah contoh dan arti daripada ketekunan atau tekun itu sendiri. Yang berikut adalah hidup bersih. Ini adalah yang terakhir dari materi ini, ya. Hidup bersih. Kebersihan badan sangat penting bagi kesehatan. Badan yang bersih, mandi membuat badan kita menjadi lebih bersih dan lebih segar. Mandi membuat badan kita terbebas dari berbagai macam kuman, bakteri, dan virus atau penyakit lainnya. Oleh karena itu, mandi dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti yang kita alami sekarang ini. Ya, sekarang ini perlu adanya pola hidup bersih yang harus diterapkan oleh kalian di rumah. Misalnya menggunakan air mengalir, kemudian setiap hari minimal 2 kali sehari, ya. Kemudian sikat gigi minimal 3 kali sehari, pagi, sore, dan ya. Hidup bersih berawal dari diri kita sendiri. Jika diri kita sendiri sudah bersih, kita dapat mengajak orang lain untuk hidup bersih. Hidup bersih bukan hanya diterapkan pada tubuh kita saja, ya. Hidup bersih juga harus diterapkan ke lingkungan sekitar. Contohnya, hidup bersih tidak membuang sampah sembarangan. Kebiasaan hidup bersih dapat diterapkan juga di rumah dan di dalam sekolah. Kita harus menjaga kebersihan rumah. Rumah yang bersih membuat untuk kita tinggal. Ya, penghuni rumah juga akan menjadi sehat. Ya, menjaga kebersihan rumah, membersihkan tempat tidur, ya, sebelum dan sesudah tidur. Ya, hal ini harus dijadikan suatu kebiasaan agar supaya kalian bisa melakukannya setiap hari. Sekolah merupakan tempat untuk kita belajar. Kita belajar bersama teman-teman di kelas. Oleh karena itu, kita harus juga menjaga kebersihan dari ruang kelas kita. Ruang kelas harus bersih dan rapi. Kelas yang bersih dan rapi membuat kita menjadi nyaman ketika kita belajar, ya. Halaman bermain dan belajar. Halaman sekolah juga harus terjaga atau kebersihannya, ya. Jika halaman sekolah bersih, kita akan nyaman bermain dan belajar di halaman sekolah tersebut, ya. Menjaga kebersihan dapat dilakukan dengan melaksanakan piket di kelas, membuang sampah pada tempatnya juga merupakan tindakan yang dapat kita lakukan dalam menjaga kebersihan. Ya. Jadi secara garis besar yang sudah saya sampaikan kepada anak-anak sekalian, saya harap pembelajaran ini bisa menjadi satu pembelajaran yang dapat memberikan kesadaran untuk kalian, untuk bagaimana kalian bisa berperilaku yang baik, ya, berperilaku yang baik atau berperilaku yang
terpuji kepada orang lain, ya, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah dan di lingkungan sekitar tempat tinggal kita, ya. Itu saja materi yang Pak Guru mau sampaikan kepada kalian. Nanti ada tugas yang harus kalian selesaikan. Nanti saya akan kirimkan lewat foto, ya, di dalam grup ini. Kalian tinggal nanti, Pak Guru harapkan kalian dapat membagikan video ini kepada teman-teman kalian yang lain yang mungkin tidak tergabung dalam grup ini, ya. Itu saja yang akan Bapak Guru sampaikan hari ini, ya. Semoga mudah-mudahan kalian dapat bisa memahaminya dan kalian dapat melaksanakannya di rumah, belajar di rumah, bisa ditonton ulang-ulang lagi video ini, dan kalian dapat membagikannya juga untuk teman-teman yang lain. Oke, sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.